Oke, yang ketiga adalah berkaitan dengan program kebajikan gereja. Semua jemaat dialu-alukan untuk turut serta dalam program kebajikan untuk membantu golongan yang memerlukan. Sumbangan boleh disalurkan mengikut cara berikut. Yang pertama, secara uang tunai ataupun melalui akaun gereja. Sila maklumkan kepada unit kebajikan, Dekan Antoni ataupun bendahari gereja. Yang kedua, bahan makanan asas, pakaian dan keperluan asas. Semua sumbangan ini adalah dikumpulkan di gereja. Sumbangan ini akan disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Sebarang maklumat terkini berkaitan program sumbangan ini akan dimaklumkan terus oleh unit kebajikan gereja. Yang keempat, sumbangan Natal 2021. Sumbangan Natal bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM50 sekeluarga. Namun, bagi jemaat yang terjejas akibat pandemik COVID-19, jumlah sumbangan adalah secara sukarela mengikut kemampuan. Sumbangan boleh diserahkan dengan cara berikut. Yang pertama, secara tunai kepada Bendahari Natal 2021, yaitu Dekan Rosimo, ataupun yang kedua, melalui akaun gereja. Gambar slip transaksi dan nyata sumbangan Natal 2021 dan boleh hantar kepada Penetua Efesus. Seterusnya, tempahan baju t-shirt bagi Natal 2021. Untuk tempahan t-shirt Natal Siberia 2021, sila berhubung dengan Ibu Mili Yap. Tarikh akhir tempahan adalah pada 30 November 2021. Yang terakhir sekali, makluman untuk semua jemaat Ria. Untuk terus menyokong keperluan pentadbiran dan pelayanan gereja Siberia, jemaat boleh menyalurkan wang persembahan dan perpuluhan melalui kaedah berikut. Yang pertama, melalui akaun bank gereja, yaitu secara online, internet banking ataupun mesin ATM. Ke akaun bank gereja, yaitu seperti yang tertera di dalam grup Jemaat Siberia ataupun di dalam buletin gereja yang dihantar pada grup Jemaat Siberia nomor akaun tersebut ya. Oke, yang kedua, pemberian tunai pada bila-bila masa kepada bendahari gereja, yaitu Penetua Efesus ataupun timbalan bendahari Dekan Rosimo. Dan terakhir, cara untuk memberi uang persembahan adalah dengan penghantaran di gereja. Pemberian persembahan dan persepuluhan boleh diserahkan kepada pastor sidang sekiranya tidak dapat melakukan secara online ataupun berjumpa dengan Penetua Efesus atau Dekan Rosimo, boleh hantar ke gereja. Sekian sahaja pengumuman pada minggu ini. Saya serahkan kepada Dekan Radin untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Salam dan selamat pagi semua. Sila lambaikan tangan. Agak lama tidak berdiri di depan. Cuti bersambung-sambung. Badan pun masih terasa lengu-lengu lagi, tapi tidak apa, syukur Tuhan yang memberi kita kekuatan. Oke, sebelum kita meneruskan acara kita, mari kita berdiri bersama-sama. Jemaat boleh berdoa dalam hati. Kita berdoa khususnya cara kita hari ini, dan saya bawa dalam surah kedengaran. Terpujilah Allah Tuhan kami, Yesus Kristus, Bapa yang baik. Bapa, kami mengembalikan pujian syukur, hormat kepada-Mu ya Tuhan, di mana seminggu yang lepas yang telah kami lalui, kami merasa diberkati Tuhan. Apa yang telah kami laksanakan, Tuhan telah memimpin dan menyertai kami. Dan saat dan masa ini Tuhan, di mana kami berkumpul bersama-sama, berbakti di ruang gereja ini, beserta dengan keluarga kami yang di rumah, yang mengikuti live streaming ini, kami percaya Tuhan akan memberkati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami terus berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mengambil acara baik di dalam puji-pujian, musik, penari rebana,
yang mengendalikan multimedia, dan semua kami ya Tuhan. Pada hari ini kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami dan memimpin kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan senantiasa dekat di hati kami dan senantiasa menanti kami. Dan Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan hati yang merendahkan diri. Apapun yang kami lakukan Tuhan saat hari ini, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi Roh Kudus yang memampukan kami pada hari ini untuk kami terus memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang telah Engkau aturkan masa ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau menyertai dia dan memberkati dia Tuhan, supaya lewat dengan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama, kami diberkati. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau yang bekerja dalam semua ini. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, pimpin kami dan sertai kami daripada acara kami bermula sampai pada akhirnya nama Tuhan Yesus Kristus ditinggi dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, semua ini kami mohon hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami sudah berdoa. Mari kita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Haleluya, shalom semua jemaat, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus. Shalom. Haleluya, mari kita lambaikan tangan sekali lagi. Yang di rumah juga selamat hari Minggu, oke? Jadi jemaat yang saya kasih, saya mau mengajak kita untuk bersyukur pada pagi ini. Dan sekiranya kita tidak ada reason, tidak ada alasan untuk bersyukur, saya mau bagi tahu kita patut bersyukur juga. Sebab apa? At least kita masih bernafas pada pagi ini. Oke, kita masih berdiri di sini, kita masih dapat menyembah Tuhan, melihat wajah keluarga tersayang. Itu ada alasan yang kukuh saya bagi tahu untuk kita bersyukur pada pagi ini. Dan tiada apa dapat kita balas selain pujian dan penyembahan yang suci murni di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita sembah Tuhan kita. Dengan apa akan Kau balas Tuhan? Haleluya Bapa, ini kami Tuhan. Kami datang dengan pujian dan sembah kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu telah memberi yang terbaik buat kami ya Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terimalah semua pujian kami dan Tuhan dari hati kami. Sama-sama kita naikkan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kami balas Bapa segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami bersyukur padamu ya Tuhan. Sesungguhnya tidak apa yang dapat kami balas segala kebaikan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan.
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan selamanya. Selamanya. Selamanya kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya, mari kita berikan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan sorak-sorai. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Mari jemaat kita penuhi ruang ini, penuhi hati kita dengan sukacita. Kita terima sukacita surga pada pagi ini, haleluya. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, bertepuk tangan untuk Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai
yang bergelora. Semua terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Benar Bapa. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hati, Kau ada dalam hati setiap kami. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga memenuhi setiap kita. Amen. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, Allah sumber sukacita. Baiklah jemaat, saya mau ingatkan kita tentang satu ayat firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, serta menahankan cobaan-cobaan musuh. Maka tidak ada siapapun dapat mengalahkan kita karena Allah di pihak kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Ku diberi kuasa. Haleluya. Lagi sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kita pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah bersama kita, Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Namanya Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus,
kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Tiga kali nama Yesus. Nama Yesus, 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 Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Begitu agung namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sembah Tuhan kita. Mari kita berikan segala-galanya bagi Dia, karena Dia telah memberikan anaknya, nyawanya sendiri untuk kita. Jadi mari kita berikan segala-galanya pada Tuhan kita. Haleluya Tuhan Yesus.
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, kami berikan bagimu ya Tuhan, di dalam hidupku, di setiap waktu. Sekali lagi kita berikan hati kita, semua jiwa kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebersamaan kami dalam ibadah pagi ini. Kami mampu ataupun kami dapat menaikkan ucapan syukur kami kepadamu atas pimpinan, penyertaan, pemeliharaanmu kepada setiap pribadi kami. Juga menyatakan isi hati kami, kerinduan kami kepadamu ya Tuhan di dalam hidup kami. Dan demikian juga Tuhan, kami mau mengenal, mengerti isi hati Tuhan terhadap kami. Secara khusus di dalam kami mendengarkan sabda firman, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan memberikan kami pengertian supaya kami dapat memahami dan mengerti kehendak dan isi Tuhan kepada setiap pribadi kami di dalam kami beriman dan mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di setiap hati kami, baik kami yang ada di dalam ruangan gereja ini maupun juga jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing bersama-sama melalui live streaming. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini akan menjadi berkat yang baru buat kami semua. Pimpin sertai kami dari awal hingga selesai di dalam pembicaraan ini, karena kami tidak mengharapkan pengertian sesama kami secara manusiawi, tetapi Roh Kudus mulai ya Tuhan yang menjadi guru bagi setiap kami, dan Engkaulah yang akan mengajar kami jauh lebih dalam dan lebih jelas oleh firman. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kita yang siap diberkati, mari kita katakan bersama, amin. Terima kasih Dr. Lloyd dan tim pujian dan penyembahan yang membawa kita di dalam pujian dan penyembahan pagi ini. Saya ucapkan shalom. Shalom kepada semua kita yang ada di dalam ruangan gereja ini. Ada beberapa yang saya melihat yang sudah sekian lama tidak bersama-sama karena
belakangan lah itu kan oleh COVID ini, tapi hari ini saya melihat ada bersama-sama. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Demikian juga saya ingin ucapkan shalom kepada Anda yang di rumah, jemaat kita yang di rumah, yang sedang bersama-sama di dalam ibadah ini melalui online. Dan demikian juga saya ucapkan shalom, selamat beribadah bersama kepada jemaat yang di mana saja Anda dapat bersama-sama atau mengikuti ibadah ini melalui capaian lain yang link yang telah disediakan. Pagi ini terima kasih untuk kesempatan untuk saya bawa atau membawa kita dengan firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan meneruskan pembicaraan kita dengan tema lahir kembali atau born again. Kata orang di sana ya. Saya harap betul itu kan born again, lahir kembali. Jadi untuk mendasari firman Tuhan atau khotbah kita pagi hari ini, mari saya mengajak kita membaca ayat firman Tuhan yang terambil daripada Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini kita baca terlebih dahulu. Boleh dipaparkan? Kalau boleh dipaparkan, bagus. Ya, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Saya percaya kita ada bawa Alkitab ataupun juga handphone kita yang berisikan Alkitab dan boleh kita guna pakai. Yohanes 3 ayat 1 dan sampai yang ketiga. Saya baca demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat yang ketiga berkata, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Garis bawahi kata seorang tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dapat melihat kerajaan Allah alias kata tidak beroleh keselamatan. Tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Tidak beroleh keselamatan. Pada saat Nikodemus bertemu dengan Yesus, lalu Yesus berkata kepadanya, "Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah." Nikodemus adalah seorang Yahudi berpangkat tinggi. Dia merupakan anggota daripada Sanhedrin, Mahkamah Agama Yahudi. Dia dari anggota dari sebuah tribunal agama Yahudi
yang menentukan dasar-dasar keagamaan pada waktu itu. Lihat betapa tinggi kedudukan Nikodemus. Dia juga dikatakan sebagai seorang profesor di bidang teologi. Seorang yang berpengetahuan luar biasa. Sebagai pengajar agama pada waktu itu, apa yang Nikodemus tahu, bahkan apa yang Nikodemus ajarkan kepada umatnya, ialah percayalah kepada Tuhan. Sudah tentu itu dasar teragung ataupun terbesar yang menjadi dasar pada kepercayaan atau agama yang dia ajarkan pada waktu itu. Karena kalau menurut ataupun pengajaran di dalam Taurat itu yang mereka pegang ialah percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan sesungguhnya. Jadi saya percaya Nikodemus ini adalah seorang pengajar agama yang sangat memegang kepercayaan itu. Tetapi saat dia bertemu dengan Yesus, Yesus katakan secara pribadi kepada dia bahwa kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak akan masuk ataupun tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan saya dapat bayangkan betapa bingungnya Nikodemus pada waktu itu. Karena pegangannya ialah percaya kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat, melanjutkan pembacaan kita kepada ayat ataupun pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ini Pak Simeon ada baca pada minggu yang lalu. Ayat yang semua kita tahu, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Garis bawahi kata percaya. Ini tulisan Yohanes. Dan pasal yang ketiga, ayat yang ketiga juga adalah tulisan Yohanes. Tetapi ini kata Yesus sendiri. Tetapi ayat yang ke-16 ini berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah yang dipegang oleh Nikodemus. Percaya kepada Tuhan. Tetapi untuk kata jika engkau tidak dilahirkan kembali, maka itu sesuatu yang sangat dan sangat baru bagi Nikodemus. Tetapi kita akan melihat nanti kenapa hal itu ada. Apakah mungkin ini dilahirkan kembali ini pada Nikodemus memikirkan bahwa ia satu metode yang baru, suatu kaedah yang baru, suatu praktik iman yang baru yang selain daripada percaya yang boleh menyelamatkan manusia secara berasingan. Tetapi awalnya saya katakan bahwa ia bukan suatu metode, suatu kaedah yang berlainan, tetapi ia saling memperlengkapi. Ini adalah pelengkap daripada keselamatan itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat pada ayat Yohanes 3:16, kalau setiap orang percaya, kata dalam firman ini, yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi penatua katakan, setakat percaya pasti tidak akan selamat. Saya tidak menentang ayat ini, saya tidak menambah ayat ini, saya tidak mengurangi ayat ini,
Tetapi saya mau menambah pengertian kita supaya kita lebih mengerti bahwa percaya yang bagaimana yang boleh menyelamatkan. Karena kalau kata percaya, orang ataupun ramai orang di luar sana yang percaya. Betul. Ramai orang di luar sana yang percaya bahwa Yesus ada, pernah datang. Yesus pernah datang dalam nama Isa. Yesus pernah datang sebagai bayi. Yesus pernah datang sebagai nabi. Yesus datang, mereka percaya Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Ramai orang di luar sana yang percaya akan hal ini. Itu sebabnya kenapa saya katakan kalau untuk percaya tidak akan selamat. Hanya percaya tidak akan selamat. Kenapa penatua katakan sedemikian? Karena kalau kita melihat ayat di dalam firman Tuhan Roma 10 ayat 9 dan 10. Mari kita melihat. Apakah benar percaya saja tidak akan menyelamatkan? Saya ingin membaca Roma 10 ayat 9 dan 10. Ayat yang ke-9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Garis bawahi, Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jelas, sejelas-jelasnya. Inilah kenapa saya katakan bahwa untuk percaya atau setakat percaya, dia tidak akan selamat. Kita tidak akan selamat. Tetapi kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan setakat nabi, bukan setakat yang akan datang sebagai hakim yang adil, tetapi dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 kalau kita melihat di situ. Dan bukan hanya percaya setakat bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi kita harus mengakui dia sebagai apa dikatakan? Percaya, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya percaya bahwa semua kita yang ada di sini, semua jemaat kita yang ada di rumah telah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dialah yang akan memberi atau membawa kita kepada keselamatan sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Nah, saudara-saudara, setelah pengakuan itu, kita melangkah kepada langkah praktik iman seterusnya. Ya, yaitu yang kita baca kepada ayat Yohanes 3 ayat 3, harus lahir kembali. Kita harus dilahirkan kembali. Harus, pastor pada minggu-minggu yang sudah telah menyinggung perkara ini bahwa untuk lahir kembali itu harus, bukan pilihan. Karena ia adalah juga praktik iman yang membawa kita kepada keselamatan. Bahkan melengkapkan keselamatan kita. Setelah kita percaya, kita mengaku Yesus adalah Tuhan dengan mulut kita sendiri. Lalu seterusnya kita harus dilahirkan kembali. Apa kaitannya?
Apakah mungkin perlu? Mungkin di luar sana banyak bertanya, kenapa perlu lagi baptisan kalau kita sudah mengaku? Saudara-saudara, pada saat Yesus datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia sama dengan saya dan saudara. Hanya dia lahir atas firman Allah, kalimat Allah. Tetapi saya dan saudara lahir oleh hubungan suami dan istri. Maksudnya Yesus lahir dan menjadi manusia dengan kekudusan yang ada, dia tidak pernah mewarisi dosa. Tetapi saya dan saudara lahir mewarisi dosa. Bukan saja moyang kita, tetapi dari Adam dan Hawa kita manusia sudah dikutuki dan sudah berdosa. Jadi untuk kita selamat daripada itu, Yesus telah datang sebagai manusia untuk mati di salib. Tetapi sebelum itu dia telah dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Ini sebagai memberi contoh teladan kepada kita manusia bahwa itulah yang harus, tidak ada pilihan, harus kita lakukan kalau kita mau masuk di dalam kemuliaan atau kerajaan Tuhan. Kenapa Yesus lakukan itu? Ialah karena dia memberikan contoh kepada saya dan saudara secara simbolik dan secara roh. Kita ikut ataupun kita telah melaksanakan atau mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia benar-benar disalib, dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Tetapi kalau kita diharuskan untuk disalib dan mati, saya ragu, saya risau, tidak ada seorang pun yang akan hidup balik. Betul? Hanya Yesus saja. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan memberi suatu jalan secara simbolik, secara roh. Dan apabila tubuh kita ini mati, dikubur, balik kepada tanah, tetapi roh kita akan bangkit kembali. Nah, untuk lebih jelas, mari kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan itu atau lahir baru, baptisan lambang kita mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Di saat kita ditenggelamkan itu melambangkan kita sudah mati. Dan saat kita berdiri ataupun dikeluarkan daripada tenggelaman air itu melambangkan kita hidup bersama Yesus. Walaupun kita lakukan itu secara tubuh lahiriah kita, tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan kita lakukan itu dari prinsip ataupun secara roh. Tuhan melihat itu. Karena tubuh kita ini akan masuk ke tanah, balik ke tanah. Kecuali orang-orang yang pada saat napiri Tuhan berbunyi, maka mereka tidak akan mati, mereka akan diangkat dan diubah
tubuhnya. Tubuh yang fana akan diubah kepada tubuh yang mulia. Itu yang ada di dalam firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, itulah sebabnya kenapa dikatakan kita harus dilahirkan daripada air. Di dalam ayat di mana sudah dilahirkan daripada air dan roh itu ayat yang ke-8. Tidak tercatat di sini ya. Ayat yang ketiga. Di mana sudah ayat yang dilahirkan dari air, ya. Ayat yang ke-5 dari Yohanes 3 ayat 6. Ayat ketiga ayat 5, sorry. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sudah saya katakan tadi bahwa kita harus lahir baru dari air. Kita harus menerima baptisan karena ia adalah lambang kita mati dan kita hidup kembali bersama dengan Yesus. Dan ada satu lagi dikatakan di sini, yaitu jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh. Ini lebih membingungkan lagi Nikodemus. Bagaimana lagi yang dimaksudkan dengan lahir daripada roh ini? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saat kita percaya dan mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita, di sana sebenarnya ada satu relasi, ada satu perpaduan di antara roh kita dengan roh Allah. Ini dapat kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-15. Yohanes 4:15 dalam terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru, barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saat kita mengundang dia masuk, saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita dibaptis di dalam air, maka roh kita berpadu dengan roh Tuhan. Roh Allah ada di hati kita dan kita ada di dalam hati ataupun ya di dalam hati Tuhan. Roh kita ada di dalam dia dan rohnya ada di dalam kita. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang ada, yang sudah lahir baru, Yesus ada di dalam kehidupan kamu, di dalam kehidupan kita. Roh Allah itulah yang ada di dalam kehidupan kita. Cumanya kadang-kadang roh itu kecil daripada roh saya. Karena roh saya lebih besar. Justru apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, apa yang pikiran saya ingini, apa yang hati saya ingini, maka itu yang lebih besar di dalam hidup saya. Karena apa? Karena roh saya itu lebih besar menguasai
hidup saya. Tetapi kalau Kristus lebih besar di dalam kehidupan kita, Roh-Nya lebih besar di dalam kehidupan kita, maka keinginan kita, cara pandang kita seperti Tuhan, seperti Yesus. Keinginan kita sama seperti keinginan Yesus. Perasaan kita sama seperti perasaan Yesus. Ini berbicara tentang manusia yang baru. Apabila kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Kita adalah manusia yang baru. Dan kalau kita adalah manusia yang baru, di mana Roh Allah lebih besar daripada kita, maka seperti apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jika Roh Allah, Roh Yesus Kristus di dalam kita lebih besar daripada roh kita sendiri, maka kita adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru, manusia yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Segala keinginan kita hanya melihat kepada Yesus. Segala pemikiran kita hanya terarah kepada Yesus. Perasaan kita adalah seperti perasaan Tuhan Yesus. Dan kita akan memuliakan Dia dengan sesungguh-sungguhnya. Mungkin minggu depan akan disambung lagi oleh penatua yang akan membawa kita. Dan mungkin dia akan lebih menjelaskan apa itu hidup yang baru atau apa itu manusia yang baru. Jadi untuk pagi ini hanya sampai di sini firman Tuhan yang saya bawa untuk kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembalikan ucapan syukur dan terima kasih kepadamu bab firman-Mu yang sudah hamba-Mu berikan atau perkatakan pada pagi hari ini. Walaupun tidak sempurna mana, tetapi Roh Kudus mula yang akan menyempurnakan itu di dalam kehidupan kami. Supaya kami sungguh-sungguh mengerti bahwa kami sudah percaya kepadamu, kami sudah mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah lahir baru dan sesungguhnya kami harus hidup di dalam manusia yang baru. Tolong Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kami, aku lebih besar daripada Roh-Mu yang ada di dalam kami. Justru ampuni kami semua ya Tuhan. Biarlah dan mampukan kami belajar untuk lebih membesarkan Roh Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup atau hidup kami lebih berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah Roh Kudus. Engkau terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang kami belajar pada pagi ini akan menjadi ingatan kami pada siang hari dan menjadi igawan dan mimpi kami pada malam hari. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu. Kami kembalikan ucapan syukur dan terima kasih kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kita yang diberkati, mari kita akan katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.
Haleluya, puji Tuhan untuk khotbah yang disampaikan oleh Penetua Juli yang begitu mengajar kita untuk day by day untuk lahir baru dan lebih kuat dan lebih teguh di dalam iman kita kepada Yesus. Mari berikan sorak-sorai sekali lagi kesyukuran kita untuk berkat rohani yang kita telah terima pada pagi ini. Oke, satu lagi minggu yang akan mendatang ini untuk bulan ini untuk tema Born Again, dan kita nantikan khotbah kesimpulan pada minggu depan. Oke, kita sekali lagi kita datang ramai-ramai ke gereja bersama-sama untuk mendengar, bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan secara face to face, secara live. Oke, mari kita bawa lagi teman-teman yang di rumah yang sudah vaksin. Mari kita datang bersama-sama. Haleluya jemaat, untuk menyahut khotbah pada pagi ini, mari kita semua berdiri sekali lagi. Mari kita naikkan syukur kita dan kita doakan kehidupan kita di sepanjang minggu yang akan mendatang ini. Dan segala berkat yang Tuhan telah sediakan untuk setiap kita, kita dahului dengan pujian syukur. Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik, tidak akan pernah Dia meninggalkan kita, berkat Dia tersedia di hadapan kita. Amin. Mari sama-sama naikkan pujiannya bersama-sama. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat. Kita tadahkan tangan kita sebagai tanda terima berkat Tuhan. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah engkau lalui, Berkat-Mu Tuhan, berilah berkat-Mu. serukan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Mari jemaat, saya mengajak kita untuk menadahkan tangan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan yang Dia sediakan di depan kita. Sambil kita naikkan sekali lagi lagu ini bersama-sama. Yesus Tuhan penebusku. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan penebusku, Tuhan dengar doa kami Bapa. dengar Lewati kami. doaku, Berikan berkat-Mu pada kami ya Tuhan. janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Serukan Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus. Yesus, Yesus, Kami serukan nama-Mu Tuhan. dengar doaku, janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu.
Bapa kami di surga, sekali lagi hati kami tidak henti-henti untuk bersyukur kepadamu. Karena kami yakin dan percaya bahwa sepanjang ibadah kami hari ini, kami telah diberkati, kami telah dikuatkan, kami telah dihibur, dan kami telah diteguhkan oleh firman-Mu. Kami bersama-sama bersyukur karena melalui ibadah kami hari ini, jemaat-Mu punya kesempatan untuk mempersembahkan uang persembahan, uang persepuluhan kepadamu. Kami dapat mempersembahkan puji-pujian kami dan penyembahan kami kepadamu. Dan ini semua merupakan satu korban syukur, pujian, hormat daripada umat-Mu. Kami meninggikan nama Tuhan dan kami memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Dan kami percaya bahwa seluruh apa yang kami sudah lakukan di gereja hari ini, itu hanya kemuliaan bagi Tuhan satu-satunya. Terima kasihnya Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah melayani pelayanan tim Praise and Worship dipimpin oleh Dr. Lloyd, semua para pemain musik dan juga para penari, dan semua jemaat Tuhan yang hadir bersama. Dan sebentar ini kami akan bersurai daripada ruang ibadah ini. Dan sekali lagi kami mau menyatakan kerinduan kami bahwa dalam masa 1 minggu ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, jiwa kami, hati kami, dan seluruh tindakan kami. Kami serahkan kepadamu dan Engkau mendahului kami. Dan diberkatilah pekerjaan seluruh jemaat Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Diberkatilah seluruh perniagaan jemaat kami, dan diberkatilah seluruh jemaat kami dimanapun kami berada. Ada berkat perlindungan Tuhan menyertai kami. Dan pada ketika kami melangkahkan kaki kami keluar daripada ruang ibadah ini, berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus bersama-sama dengan kami dan juga jemaat kami yang ada di rumah. Kami hidup dalam penyertaan, perlindungan, dan pemberkatan Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus namanya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bertemu pada minggu yang akan datang. Haleluya.